Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Di sini saya dan teman saya akan membahas mengenai sistem informasi manajemen. Pada materi kali ini kami akan membahas mengenai decision support system. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegara Diego dan ini teman saya. Perkenalkan, saya Syafika Alvin Sufansyah. Saya Nabila Azara. Saya Dewi Sunia. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktarianti. Oke, kita langsung ke materi decision support system atau sistem penunjang keputusan, yaitu suatu sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk proses pengambilan keputusan setengah terstruktur, semi-struktured supaya lebih efektif dengan menggunakan model-model analitis dan data yang tersedia. Kata-kata membantu di sini dapat dijabarkan menjadi keterbantuan manajer dalam mengumpulkan data, menganalisis data, kebiasaan, kejadian serta rekap kegiatan perusahaan pada masa lampau. Dengan terkumpulnya data ini tentunya manajer akan lebih dimudahkan dalam mengambil suatu keputusan baik yang semi struktur maupun yang tidak terstruktur. Selanjutnya, sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang pertama, untuk membuat keputusan dalam membangun sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan manajemen tingkat atas. Jika hanya mengandalkan sistem informasi manajemen tanpa bantuan sistem pendukungnya, akan sulit bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang baik dan strategis. Yang kedua, untuk melengkapi sistem informasi manajemen yang sudah tersedia. Yang ketiga, untuk mengatasi kelemahan sistem informasi manajemen yang ada, terutama dalam menyiapkan informasi yang tidak terstruktur atau informasi tertentu. Sistem pengambilan keputusan yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam pemrosesan serta penyimpanan dan informasi. Yang kelima, untuk mendukung kualitas dan memberikan keunggulan kompetitif bagi yang menggunakannya. Sedangkan yang terakhir, untuk membuat keputusan dalam menciptakan pelaporan dan proses pengambilan keputusan yang memiliki makna tertentu. Manajemen mempelajari bagaimana mengembangkan pelaporan yang lebih baik lagi nantinya sebagai pengukuran kinerja aktivitas yang dilaksanakan dan menginformasikan berbagai tipe pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem pendukung ini akan lebih membantu manajemen dalam mendapatkan pelaporan dan proses pengambilan keputusan yang lebih baik lagi nanti. Selanjutnya, apa itu tujuan dari Decision Support System? Menurut Peter dan Scott Morton mendefinisikan tujuan yang harus dicapai oleh DSS. Tujuan tersebut berkaitan dengan 3 prinsip dasar sistem pendukung keputusan. Yang pertama yaitu adalah struktur masalah pemecahan masalah terstruktur dapat dilakukan dengan rumus yang sesuai. Sedangkan masalah yang tidak terstruktur tidak dapat dilakukan secara komputerisasi. Pada saat yang sama, DSS dikembangkan secara khusus untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Yang kedua, pendukung keputusan DSS tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajer, karena komputer berada di bagian terstruktur, sedangkan supervisor membuat penilaian dan analisis di bagian yang tidak terstruktur. Manajer dan komputer bekerja sama sebagai tim pemecah masalah yang semi terstruktur. Yang ketiga yaitu efisiensi pengambilan keputusan. Tujuan utama DSS bukanlah untuk mengurangi waktu pengambilan keputusan, namun untuk meningkatkan keputusan yang dihasilkan. Jenis-jenis DSS. Manajer dapat menyatakan database untuk mengambil angka penjualan dari area pemasaran manapun. DSS memberikan lebih banyak dukungan dan memungkinkan administrator menganalisis semua file. Administrator dapat menanyakan database untuk laporan khusus yang digunakan dari data file investasi. Terdapat 6 jenis DSS berdasarkan tingkat dukungan pemecahan masalah. Dari tingkat kerumitan sistem pemecahan masalah serta dukungan pemecahan masalah. Yang pertama yaitu mengambil unsur-unsur informasi, kedua menganalisis seluruh file, tiga menyiapkan laporan dari berbagai file, 4 memperkirakan dampak keputusan, 5 memasukkan keputusan, 6 membuat keputusan. Manajer dapat menyatakan database untuk mengambil angka penjualan dari area pemasaran manapun. DSS memberikan lebih banyak dukungan dan memungkinkan administrator menganalisis semua file. Administrator dapat menyatakan database untuk laporan khusus yang menggunakan data dari file investasi dan dividen DSS. Jenis DSS yang pertama adalah sistem mandiri yang tidak tergantung pada sistem informasi organisasi secara keseluruhan. DSS ini sering dikembangkan oleh pengguna individu dan tidak dikelola oleh departemen secara sistem informasi. Kemampuan analitis DSS ini biasanya dikembangkan berdasarkan model atau teori yang ada dan dipadukan dengan antarmuka pengguna yang membuat model ini mudah digunakan.
Contoh DSS berbasis model yang digunakan oleh perusahaan pelayaran adalah sistem pendukung keputusan untuk estimasi perjalanan. DSS ini memiliki kemampuan untuk memperhitung detail pengiriman baik untuk masalah finansial maupun perhitungan teknis. Perhitungan keuangan mencakup biaya transportasi, bahan bakar, upah pekerja, modal yang dibutuhkan, biaya pengangkutan, dan biaya berbagai jenis transportasi barang. Rincian teknis mencakup faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah transportasi seperti kapasitas kargo, kecepatan, jarak, konsumsi bahan bakar, dan kebutuhan air, serta pola bongkar muat. DSS ini dapat dijelaskan pada komputer desktop dengan sistem menu yang mudah pengguna dalam menggunakan data dan mengambil informasi. Jenis DSS yang kedua, DSS berbasis data menganalisis sejumlah besar data yang berada di dalam atau diintegrasikan ke dalam sistem informasi organisasi. DSS ini mendukung proses pengambilan keputusan dengan memungkinkan pengguna mengambil informasi berguna dari data yang disimpan ke dalam database besar. Banyak organisasi dan bisnis mulai membangun DSS ini untuk memberikan pelanggan mereka akses terhadap data dari situs web mereka dan sistem informasi organisasi yang ada. Selanjutnya, penerapan serta dampak DSS. Penerapan serta dampak DSS banyak digunakan di organisasi-organisasi mapan. Ada banyak cara untuk menerapkan DSS untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan Anda. Fitur-fitur yang terdapat dalam DSS sangat membantu perusahaan dalam menggunakan DSS, memungkinkan mereka untuk mengkoordinasikan proses aktivitas internal dan eksternal dengan lebih tepat. Dan selanjutnya, alasan organisasi memilih decision support system itu yang pertama, perusahaan beroperasi dalam perekonomian yang kurang stabil. Yang kedua, perusahaan dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat baik itu dalam negeri maupun internasional. Yang ketiga, dunia usaha menghadapi semakin sulitnya melacak jumlah transaksi. Yang keempat, sistem komputer perusahaan tidak mendukung peningkatan tujuan perusahaan dalam hal efisien, profitabilitas, dan mencari cara untuk memasuki pasar yang benar-benar menguntungkan. Nah, apa aja sih dampak penggunaan pendukung keputusan DSS? Yang pertama, masalah struktural terselesaikan semi kaleng. Yang kedua, dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Yang ketiga, sistem dapat berinteraksi langsung oleh pengguna. Yang keempat, dibandingkan mengambil keputusan dengan intuitif, pengambilan keputusan menggunakan DSS diyakini lebih cepat dan hasilnya lebih baik. Yang kelima, menghasilkan data referensi untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh administrator yang tidak berpengalaman. Yang keenam, DSS dapat memberikan keputusan yang lebih efektif ketika masalah terjadi berulang kali. Yang ketujuh, opsi pengambilan data dapat memberikan peluang bagi sebagian manajer untuk meningkatkan komunikasi. Yang kedelapan, dan meningkatkan produktivitas dan pengelolaan manajer. Oke, mungkin itu saja materi mengenai decision support system yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.